Halo teman-teman, di sini aku mau mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen yang ada pada PT Gojek. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang profil PT Gojek. PT Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya hanya fokus pada layanan transportasi ojek. Gojek kini berkembang menjadi platform on demand dengan berbagai layanan transportasi seperti pengantaran makanan, logistik, atau pembayaran digital melalui GoPay. Nah, sistem yang akan kami bahas yakni sistem search pricing atau sistem penetapan tarif dinamis. Apa sih search pricing itu? Atau penetapan tarif dinamis itu? Tarif dinamis itu adalah model penetapan harga yang berubah-ubah secara otomatis berdasarkan kondisi pasar yang real time. Harga akan meningkat ketika permintaan tinggi dan supply rendah di suatu area dan akan menurun ketika kondisi pasar kembali normal. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan permintaan dan supply, mendorong lebih banyak pengemudi untuk menuju ke area yang lebih ramai. Nah, ini adalah salah satu contoh penetapan tarif dinamis atau search pricing itu tadi pada layanan aplikasi GoRide. Nominal yang tertera tersebut yaitu yang dinamakan dengan search pricing atau tarif dinamis. Nah, tarif tersebut akan berubah-ubah jika pengguna itu berada di area dengan permintaan tinggi, misalnya jam pulang kantor, saat hujan deras, atau ada acara besar. Aplikasi ini akan menampilkan tarif yang lebih tinggi dari tarif dasar. Inilah yang dinamakan dengan search pricing atau tarif dinamis itu tadi. Pengguna akan melihat penggali tarif atau langsung harga final yang sudah naik. Nah, bagaimana sih cara menentukan search pricing atau tarif dinamis? Penentuan tarif dinamis ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada sebuah alur sistematis yang melibatkan berbagai komponen sistem informasi manajemen atau SIM yang bekerja secara terintegrasi. Alur ini dirancang untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan adalah yang paling optimal berdasarkan data dan kondisi yang real time demi menjaga keseimbangan antara pengemudi dan pengguna. Pertama, sistem Gojek akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya jumlah orang yang order, jumlah driver yang aktif, kondisi cuaca, lalu lintas, dan lokasi pengguna. Nah, proses ini dilakukan otomatis lewat aplikasi dan disebut sebagai bagian dari sistem TPS atau Transaction Processing System. Jadi ini semacam sistem pencatatan dan transaksi secara langsung. Yang kedua yaitu penyimpanan data atau Database Management System yang disebut juga dengan DBMS. Setelah datanya dikumpulkan, semua informasi tadi akan disimpan dalam database milik Gojek. Nah, sistem penyimpanannya ini disebut dengan DBMS atau Database Management System. Jadi, bisa dibayangin kayak gudang data yang siap diproses kapan aja. Data ini penting banget supaya sistem bisa analisis dengan akurat. Yang ketiga yaitu analisis data real time atau Business Intelligence System yang disebut dengan BIS. Selanjutnya, data yang udah disimpan tadi langsung dianalisis secara real time. Setelah dianalisis, sistem akan langsung menghitung tarif dinamisnya. Jadi, bukan asal naik ya, tapi benar-benar dihitung berdasarkan kondisi lapangan. Sistemnya udah diatur pakai algoritma tertentu. Misalnya, kalau permintaan naik 3 kali lipat dan driver cuma sedikit, maka tarif bisa naik sekian persen. Jadi, lebih adil dan efisien. Yaitu penetapan tarif atau algoritma search pricing, yaitu faktor penggali yang telah dihitung oleh algoritma search pricing secara otomatis diterapkan pada tarif dasar untuk pesanan di area tertentu. Contohnya, seperti McD ngadain promo besar-besaran dan pengemudi di area tersebut sedikit. Proses penerapan tarif berlangsung sangat cepat dan real time, memastikan harga yang ditampilkan adalah yang paling relevan dengan kondisi saat itu. 6 yaitu tampilan tarif ke pengguna, di mana menampilkan harga ke pengguna atau antarmuka aplikasi pelanggan termasuk penyajian informasi untuk pengambilan keputusan atau output SIM bagi pelanggan. Setelah dihitung, harga final yang sudah termasuk efek search pricing akan langsung ditampilkan dengan jelas di aplikasi pengguna. Informasi harga final termasuk search yang ditampilkan di aplikasi pelanggan adalah output dari SIM. Output ini dirancang untuk mempengaruhi keputusan pelanggan atau apakah akan memesan dengan harga tersebut atau menunggu.
7 yaitu informasi area lonjakan harga ke pengemudi atau antarmuka aplikasi pengemudi, termasuk penyajian informasi untuk pengambilan keputusan atau output SIM bagi pengemudi. Data-data yang telah dikumpulkan oleh bantuan SIM akan menghasilkan informasi yang relevan. Pada aplikasi pengemudi akan menampilkan peta panas atau pemberitahuan yang menunjukkan area-area mana saja yang mengalami harga lonjakan tinggi. Ini seperti bonus atau insentif bagi pengemudi. Tujuannya agar mereka mau bergerak ke area-area yang sedang banyak permintaan ini, sehingga kebutuhan pelanggan bisa terpenuhi. Dan terakhir yaitu umpan balik dan penyesuaian atau sistem pendukung keputusan manajerial. Pemantauan indikator kinerja bagian umpan balik dan penyesuaian BIS dan DSS adalah contoh klasik bagaimana SIM mendukung pengambilan keputusan manajerial. SIM tidak hanya berhenti pada menampilkan harga, tetapi ia terus memantau dampak dari harga lonjakan tersebut. Sistem ini terus-menerus memantau bagaimana search pricing ini dapat terus berpengaruh. Mereka dapat melihat data seperti waktu tunggu atau berapa lama pelanggan menunggu, jumlah pesanan yang selesai, berapa pendapatan pengemudi, dan apakah pelanggan puas. Data ini dianalisis oleh sistem atau terkadang dianalisis dengan bantuan manusia untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan cara kerja search pricing di masa depan. Tujuannya agar sistem selalu relevan dan efektif, sehingga harga selalu adil baik bagi pelanggan maupun pengemudi. Simpulannya adalah sistem search pricing adalah aplikasi praktis dari sistem informasi manajemen. Ia menunjukkan bagaimana SIM tidak hanya sekedar database, tetapi juga sebuah sistem dinamis yang mengambil data real time, memproses data tersebut menggunakan logika bisnis atau algoritma, dan menyajikan informasi yang relevan. Sehingga tanpa adanya SIM yang kuat di belakang, sistem search pricing sendiri tidak akan bisa beroperasi secara efektif dan real time seperti yang sudah dijelaskan. Tadi adalah alur untuk penetapan tarif dinamis atau search pricing. Sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Oke, see you teman-teman. Bye-bye.